Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Beberapa hari ini saya memang lagi cari helm open face atau half face yang bisa digunakan untuk harian. Dan saya tuh kepo kenapa, karena memang semenjak beberapa bulan ini salah satu varian dari helm KYT yang open face yang pada dasarnya bukan fancy banget sih ya, yang harganya itu menengah ke bawah, yaitu helm KYT Galaxy itu susah banget nyarinya, terutama ada satu warna yang bener-bener saya cari gitu ya, yaitu Gorilla Grey. Akhirnya ya ini dia nih teman-teman sekalian, saya dapat akhirnya di salah satu dealer helm KYT ya di Bekasi ya, lumayan, Jayakarta Helm. Terima kasih pada Jayakarta Helmet Gallery ya, karena dengan dia tuh jadi akhirnya saya bisa memperoleh helm ini gitu ya. Helm apa? Mari langsung kita buka ya teman-teman sekalian. Yes, udah saya sedikit buka ya, langsung aja ya teman-teman sekalian ya. Jadi ini di sini ada tulisan KYT Galaxy Flat R Solid. Kayak apa bentuknya nanti kita akan lihat. Terus habis itu ada tulisan lagi, warnanya adalah Gorilla Grey. Jadi grey kayak yang ada di tubuhnya hewan gorila gitulah. Tuh dengan ukuran M, saya pilihnya ukuran M. Di sini ada tulisan ukurannya, kalau untuk XS berapa, S berapa ya. M untuk 5758, L 5960, XL 6162, XXL 63 dan 64 gitu ya. Jadi ada tuh 2, 3, 4, 5, 6 pilihan varian ukuran gitu ya teman-teman sekalian. Ini langsung kita coba untuk buka aja helmnya. Ada sedikit satu ini namanya styrofoam. Wow, di dalamnya ini karena memang pengirimannya ini menggunakan kurir, jadi ya oleh pihak Jayakarta Helm dikasih ginian lagi gitu ya. Oke, langsung aja kita buka. Oke. Nah, ini masih ada lagi teman-teman sekalian, dimasukin ke dalam tutupnya gitu ya. Kita langsung buka aja teman-teman sekalian. Saya lagi nyari tutupan, cuman tutupan apa, tatakannya lu nggak tahu ditaruh di mana gitu ya. Oke, ini dia. Wih, emang ya warna dari Gorilla Grey itu memang benar-benar luar biasa keren sih. Yes, ini dia teman-teman sekalian, KYT Galaxy Flat R ya, ukuran M. Dengan warna matte atau dope, namanya Gorilla Grey. KYT Galaxy Flat R. Tuh ya, teman-teman bisa lihat nih, cakep banget ya bentuknya kayak begini. Ya, saya akan coba puter, teman-teman sekalian bisa lihat ya, dari depan, kanan, depan, belakang, kiri, dan dari samping gitu ya. Terus ini dihadirkan menggunakan visor berwarna clear gitu ya, dan juga teman-teman bisa lihat di sini warnanya yang boleh dibilang cakep banget. Ini adalah warna spesial menurut saya, susah juga nyari warna ini, yaitu warna Gorilla Grey matte gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi pada dasarnya KYT itu menghadirkan Galaxy Flat R ini itu kalau saya ingat itu sekitar mulai kapan ya? Mulai awal April mungkin ya, atau mulai Maret 2022 ini gitu. Jadi sebenarnya udah lama dari sekarang ya, itu pada saat video ini di shoot. Namun kalau teman-teman masih ingat, secara umum platform desainnya itu berbasiskan helm KYT yang benar-benar sudah lama banget gitu ya, yaitu KYT Galaxy Slide gitu ya. Jadi awalnya itu memang dari Galaxy Slide. Galaxy Slide sendiri seingat saya itu mulai dijual dan mulai happening banget dan disukai oleh konsumen pengguna helm itu sekitar tahun 2015 kalau nggak salah ya, 2015 atau 2016. Jadi istilahnya udah lama lah, udah cukup 5 atau 6 tahun dibanding sekarang gitu, 6 tahun lebih lah hitungannya kayak gitu.
Nah, jadi memang secara umum teman-teman bisa lihat bahwa detailnya itu memang Galaxy Slide banget gitu ya. Kayak misalkan bentukan dari shell terluarnya gitu ya. Teman-teman bisa lihat di bagian depan itu ada dua detail input dari ventilasi udara kanan dan kiri yang bisa ditutup dengan cara di slide dua tingkat gitu ya. Tuh, dua gitu ya. Baik kanan dan kiri gitu. Sementara kita bisa lihat juga di bagian atasnya juga sendiri itu ada kayak lubang juga sih pada dasarnya, dan ini tuh bisa ditutup dan dibuka. Ini lubang inlet juga sih pada dasarnya ya, walaupun memang dia itu nggak langsung diterpa oleh angin dari depan, dia tuh lebih ke bagaimana angin masuk ke sini gitu. Nanti saya coba jelaskan kepada teman-teman sekalian bagaimana mekanismenya gitu ya. Terus ini udah 2 ya, udah 4 tuh. Terus habis itu di sini kita bisa lihat lagi ya, di bagian belakang, di bagian spoilernya itu ada juga output luar yang dijaga oleh kayak RAM ya. Tuh ya, ini nggak bisa dicopot, nggak bisa dibuka, nggak bisa ditutup ini. Dan bagian belakangnya ini katanya sih ini lebih dari 1 lubang gitu ya, gede banget sini, sebelah sini ya. Jadi hitungannya sudah berapa tuh? Sudah 8 ya, udah 8. Katanya sih ada 10, dan yang 2 lagi itu ada di bagian dalam teman-teman sekalian. Jadi memang digunakan untuk ventilasi, untuk bisa bikin kita tuh pada saat pakai helm ini nyaman. Nah, gimana cara bekerjanya itu ventilasi udara? Nah, jadi kayak gini teman-teman sekalian. Jadi yang pasti pertama itu adalah angin masuk dari depan sini ya. Banyak orang bertanya, ngapain ya helm open face tapi masih tetap pakai yang namanya inlet gitu ya? Karena pada dasarnya helm open face itu kan lebih terkena gitu ya, terkena dari paparan angin dari depan. Nah, jadi angin dari sini masuk teman-teman sekalian ya. Angin dari sini masuk, lalu dari sini itu dia itu akan dikeluarkan entah di sini ya. Ada 2 kan di belakang tuh ada 2 pasang ya. Saya nggak tahu ya, mesti bongkar dalamnya ya. Jadi itu akan keluar ya, jadi dia nggak dimasukin ke dalam. Jadi angin yang masuk dari depan itu tidak dimasukin ke dalam gitu ya. Dia tuh dialirin gitu ya, sehingga dia akan keluar di sini. Dan alirannya itu kalau misalkan teman-teman sekalian ngerti sistem tekanan dari kayak misalkan semprotan angin yang bukan semprotan angin ya, semprotan buat nyemprot nyamuk gitu ya. Itu karena ada aliran udara dari sini ke sini, maka dia tuh ada kayak vakum yang tugasnya adalah nyedot udara panas yang ada di sini tuh keluar. Nah, jadi makanya di sini tuh ada di belakang sini ada 2 dari udara panas yang dihasilkan oleh kepala kita yang bersentuhan dengan daerah paddingnya itu akan tersedot dan akan keluar entah lewat yang bawah entah yang atas gitu. Ya, dia tuh tersedotnya karena apa? Karena ada aliran dari depan ke belakang. Jadi aliran dari depan ke belakang itu tugasnya untuk kayak menstimulasi agar udara yang di kepala kita, yang ada di daerah sekitar kepala kita yang panas atau hangat itu bisa tersedot keluar melalui yang sini. Jadi pada dasarnya sistemnya ini benar-benar fisika banget, dan itu smart banget kalau menurut saya ya. Di helm yang pada dasarnya udah lama sih desainnya, dari 2016. Nah, shell-nya sendiri teman-teman sekalian sepertinya sih masih tetap punya hanya 1 shell, 1 ukuran shell. Kita bisa lihat di bagian depannya ini sama, masih ada kayak curve kayak gini gitu ya. Terus di belakang teman-teman bisa lihat di sini ada kayak wing kayak gitu ya, ada wing kayak gitu, spoiler wing gitu di bagian atas. Dan bentuknya sih pada dasarnya kalau lihat dari samping ya teman-teman sekalian ya nggak terlalu sporty banget gitu ya, nggak kayak helm-helm yang keluaran tahun 2021, 2022 yang sekarang tuh kayaknya tajam-tajam banget gitu ya, atau minimal ngedeketin kayak ke inilah ke NFJ gitu ya, atau ke helm open face kayak itu yang lain gitu ya. Ini tuh biasa banget gitu ya. Dan kalau menurut saya daerah paling cakep itu adalah di bagian belakangnya. Saya tuh kalau ngelihat orang pakai helm kayak Galaxy Slide ya, kalau zaman dulu, atau sekarang Galaxy Flat Air, itu bagian belakangnya di warna apapun ya, terutama yang warnanya solid tanpa grafis, itu tuh cakep banget ngelihatnya. Kenapa? Karena kita bisa ngelihat tuh daerah sininya tuh bagus banget gitu. Dia bikin kayak ada grafis gini, terus ada curve kayak gini ya, curve kayak gini, terus habis itu terus ada lambang KYT gitu ya, terus di bawahnya juga nggak langsung, terus di bawah ada kayak detail-detail kayak gini. Dan ini tuh
Kalau kita ngelihat helm-helm bermerek impor seperti kayak Arai kayak gitu tuh, ini tuh hadir kayak gitu tuh. Ya, hadir kayak begini. Jadi tuh kalau saya sih ngeliatnya sense-nya pada saat ngeliat orang pakai Galaxy Slide zaman dulu atau Galaxy Flat Air zaman sekarang, itu memang elegan banget kalau dilihat dari situnya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, itu untuk desainnya. Jadi ini tuh helmnya itu basicnya adalah Galaxy Slide. Namun, kenapa dinamakan Galaxy Flat Air gitu ya? Nah, karena helm ini tuh punya beberapa detail yang baru gitu ya. Yang pertama pasti adalah dinamakan flat air. Kenapa? Karena visornya sekarang sudah menggunakan flat visor. Nah, untuk yang saya ini menggunakan warna yang clear gitu ya. Jadi ini flat, beneran flat, di bagian depannya ini flat gitu ya. Kalau yang Galaxy Slide itu masih agak sedikit melengkung gitu teman-teman sekalian, dan bentuknya agak sedikit sporty sekarang, lebih kayak lancip bagian bawah. Kalau yang Galaxy Slide itu mungkin agak sedikit ke atas ya, nggak terlalu panjang ke bawah kayak gitu. Sistem pembukanya itu ada 4 kali step ya, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Terus abis itu sistem pembukaan di ratchetnya pun sama seperti Galaxy Slide yang dari 2016 itu ya, tanpa menggunakan alat apapun. Jadi ini kayak ditarik gitu ya, sehingga ini tuh agak longgar. Dan ini tuh visornya ini ya, terutama yang daerah ketemu dengan ratchetnya itu bisa dilepas, dan kita bisa melepas ini. Misalkan mau ganti-ganti teman-teman sekalian menggunakan visor yang warna-warni atau menggunakan yang iridium dan segala macam, itu bisa banget. Dan satu lagi, karena ratchetnya ini sama dengan yang dipakai oleh Galaxy Slide, jadi artinya visor yang flat ini bisa dipakai kalau misalkan teman-teman sekarang punya Galaxy Slide di rumah. Jadi visor yang flat ini bisa teman-teman pakai. Satu, yang pertama itu. Yang kedua, sama seperti kayak Galaxy Slide, helm ini memiliki fitur dual visor. Jadi ada sun visor di dalam ya, visor atau kaca helm yang menggunakan warna spoke, karena ini tuh sun visor. Dan ini tuh bisa dibuka dan ditutup menggunakan satu mekanisme yang di sini, teman-teman sekalian bisa lihat. Nah, tutupnya mudah sekali. Nah, gini, kalau buka gini, tutup gini, tarik ke atas, kalau buka ke bawah. Nah, jadi seperti itu. Helm ini juga tetap mempertahankan fitur yang ada di Galaxy Slide, yaitu ada anti-thief pattern system. Di sini ada kayak lubang, teman-teman sekalian bisa pakein kayak kawat gitu ya, kawat yang buat ngikat sepeda segala macam, terus diikat di motor atau segala macam. Dan ini tuh bisa ditutup untuk meminimalisasi suara yang masuk ke daerah kuping kayak gitu. Oke, selain dari visornya, teman-teman bisa lihat lagi bagian dalamnya sekarang nih. Wah, ini menarik nih bagian dalamnya ya. Kalau menurut saya sih secara umum paddingnya mirip ya. Paddingnya mirip seperti kayak Galaxy Slide, cuman memang selain dia misalkan ininya bisa dibuka ya, teman-teman sekalian bisa dibuka ininya nih check pad yang di sebelah samping, dan di samping itu sekarang udah dikasih kayak plastik di sini, plastik ya. Ini tambah bagus nih, jadi di sini kasih plastik. Sementara ini di bagian sini belum dipasangin apa-apa, belum dipasangin kayak tempat agak sedikit celong untuk tempat kayak misalkan speaker untuk alat komunikasi menggunakan Bluetooth apa segala macam. Nah, di sini gitu ya teman-teman sekalian. Dan kalau kita pegang ya, ini merupakan salah satu, dia tuh liner dalamnya gitu ya, fabric dalamnya tuh sama lah seperti kayak Galaxy Slide ya. Cukup nyaman sih kalau ketemu dengan kulit kepala kita. Nah, jadi seperti ini teman-teman sekalian. Lalu sistem pengunciannya ya sama ya, tipe buckled kayak gini ya, yang di ini. Sistem ini memang kalau menurut saya sih cukup bagus. Kenapa? Karena dia terbuat dari besi, logam besi. Ini tebel banget ya, sekitar 3 mili tebelannya gitu, 3, dan ini tuh kuat banget kalau menurut saya ya sistemnya. Sementara yang di sebelah sini tuh campuran antara besi dan plastik gitu ya. Terus habis itu yang satu lagi yang juga cukup menarik adalah di Galaxy Flat Air itu sudah mengadopsi fitur wearable glasses. Jadi teman-teman sekalian yang pakai kacamata kayak saya pada dasarnya akan lebih merasa nyaman menggunakan helm ini gitu loh teman-teman sekalian. Nah, jadi seperti itu loh teman-teman sekalian, pada dasarnya helm Galaxy Flat Air ukuran M yang saya
peroleh dari Jayakarta Helm. Nah, jadi seperti ini. Nah, bagaimana kalau dipakai? Kita akan cobain yuk. Nah, teman-teman sekalian, jadi pada dasarnya sekarang kita akan cobain ya helm Galaxy Flat R ini. Statis aja, belum di atas motor. Nanti mungkin kita akan cobain di atas motor di lain waktu gitu ya. Oke, saya akan coba informasikan pada teman-teman sekalian. Jadi ini ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman sekalian ya. Ini saya pakai kacamata sekarang. Apakah ada? Nah, ini kacamatanya termasuk kacamata sport yang sampingnya itu hard dan gede ya. Harusnya kalau pakai helm biasa itu susah minta ampun gitu ya. Butuh kacamata yang gagangnya itu kan tipis lentur. Nah, ini kacanya katanya gede teman-teman sekalian. Ya, pada saat pakai ini tuh gampang aja. Karena memang secara umum KYT sudah mengadopsi fitur wearable glasses ini. Jadi pada dasarnya mudah banget. Nih, saya coba kunci ya. Teman-teman bisa lihat kayak gini. Jadi pada dasarnya saya itu nggak tahu kalau misalkan pakai helm full face itu biasanya pakai ukurannya itu 5960 atau biasanya itu ukurannya ada di L. Sementara ketika saya coba pakai helm open face itu biasanya malah turun sedikit ya ke 5859 gitu ya. Nah, sekarang itu pas 5859 ukuran M di KYT Galaxy Slide ini. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu referensi ke teman-teman sekalian. Pada dasarnya pas dipakai ya nyaman beneran asli nyaman banget. Kepala ketemu dengan kulit ya, kepala ketemu dengan kulit kepala ketemu dengan bagian dalam fabric liner dalamnya itu juga nyaman banget ya. Dan di bagian kupingnya terasa longgar gitu. Seraka ada kayak bener-bener ada space yang nyaman banget buat kuping gitu loh teman-teman sekalian. Selain di sini ya, teman-teman sekalian bisa dengan mudah ya, mana nih saya belum biasa ya menurunkan di bagian sun visornya ya. Terus habis itu menaikkannya juga dengan mudah sekali. Terus habis itu ini ada 4 tangga bagian bawah, dan kalau udah nyampe bawah tuh karena dia bagian bawahnya ngunci banget di bagian ujung dari helm, terasa ketika dia full itu bagian chat ya di bagian pipi itu agak sedikit neken gitu, agak sedikit gitu ya. Jadi karena itu benar-benar ngunci gitu loh teman-teman sekalian. Dan di sininya pun KYT menghadirkan kayak apa ya? Kayak tempat untuk menempatkan dari visornya di bagian bawah, jadi nggak kemana-mana gitu ya. Ini keren banget sih. Jadi pada dasarnya kayak gini teman-teman sekalian bisa lihat ya di sini. Ini untuk bagian sebelah sampingnya keren banget ya. Ya, untuk bagian sebelah ke samping kiri, ini samping kanan nih teman-teman sekalian ya, bisa lihat. Saya coba pelanin ya. Nih, nah ini nih salah satu bagian yang paling bagus menurut saya adalah bagian belakang dari helm ini, karena itu tuh bener-bener kalau menurut saya helm bagian belakang itu cakep banget Galaxy Slide series ya. Galaxy apa ya? Galaxy series ya, dulu namanya Galaxy Slide, sekarang namanya Galaxy Flat R. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini betapa ini tuh turun jauh banget, jadi benar-benar sekarang ada di bawah mulut banget, jadi hampir setara dengan dagu saya gitu loh. Yes, ya pada dasarnya enak banget nih teman-teman sekalian ya. Dipakainya dibuka gini ya. Kacamata juga bisa adjust dengan mudah. Jadi memang pada dasarnya helm ini tuh kalau menurut saya sih cukup recommended kalau teman-teman sekalian memang mencari helm open face yang untuk digunakan di harian gitu ya, namun dengan range harga sekitar antara di atas 380 ribuan kayak gitu ya, sampai mungkin 400. Kalau saya cek di beberapa toko di online store itu sekitar harga 385 ribu rupiah mulai dari harga segitu ya, dan sampai mungkin ada yang bisa sampai 400 ribuan, 450 ribu bahkan untuk beberapa warna-warna yang bisa dibilang memang rare banget, susah. Kayak misalkan yang ini nih teman-teman sekalian, saya susah banget nyari helm ini warna ini Gorilla Grey, karena memang ini tuh mungkin banyak dipilih karena memang cakep banget warnanya, dan mungkin bisa teman-teman sekalian harganya di atas hampir mendekati 400 ribuan, 395, mungkin ada yang jual 400 ribu gitu ya. Teman-teman sekalian bisa cek di sana. Mengenai bobotnya sendiri nih teman-teman sekalian, kalau menurut saya sih ini tuh nggak bisa dibilang yang
open face paling ringan gitu ya. Karena menurut saya ini sekitar kalau lihat dari belakang itu bobotnya sekitar 1.400 gram atau 1,4 kg. Sementara helm-helm open face lain itu ada yang bobotnya bisa sampai 1,2 mungkin, kalau yang karbon gitu ya 1,3 kg gitu ya. Artinya ada yang sekitar 100 sampai 200 gram lebih ringan. Namun 1.400 kalau menurut saya masih so-so untuk dipakai untuk harian gitu ya. Nanti teman-teman sekalian bisa lihat di deskripsi dari video ini alamat dan juga kontak person dari Jayakarta. Helm tempat saya memperoleh KYT Galaxy Flat R, agak susah, panjang banget namanya. Dulu Galaxy Slide gampang gitu ya. Itu aja, mudah-mudahan review ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sedang mencari helm di segmen ini. Sampai bertemu di review selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.